Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatur Rahmatillah dari kelas 03 PIEP 001 Program Studi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah belajar dan pembelajaran, materi blended learning, dosen pengampu Ibu Chandra Abdillah, SPD MPD. Hai Sobat Kojar, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Nah, materi sebelumnya kita telah membahas konsep model pembelajaran. Ada yang masih ingat apa itu model pembelajaran? Nah, model pembelajaran yaitu suatu kerangka yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran yang disusun secara sistematis. Nah, selanjutnya kita juga akan membahas materi inti, yaitu terkait model pembelajaran blended learning. Adapun yang akan dibahas, dijelaskan mulai dari pengertian, karakteristik, manfaat, tantangan, adapun langkah-langkahnya nih. Jadi, Sobat Kojar, saksikan channel ini dulu ya sampai akhir. Oke. Yang pertama di sini ada pengertian. Apa itu blended learning? Blended learning itu adalah sebuah metode pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran langsung dengan pembelajaran tidak langsung atau mandiri yang bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Pada dasarnya, metode pembelajaran ini semakin terkenal seiring dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat. Wabah yang merebak bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan banyak negara di dunia tersebut membuat sekolah tidak bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Dunia pendidikan memang sangat terkena dampaknya, di mana peserta didik tidak bisa datang ke sekolah. Akibatnya, pembelajaran sampai terhenti karena guru tidak bisa menjelaskan materinya. Seperti halnya ketika di dalam kelas. Namun, adanya metode blended learning ini bisa menjadi solusi dalam menerapkan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh. Adapun karakteristik dari blended learning yaitu pertama, metode ini menggabungkan antara beragam model pembelajaran yang sifatnya konvensional atau offline dengan pembelajaran online. Nah, sebenarnya ini bukan metode baru, melainkan menjadi sebuah pelengkap dari metode pembelajaran daring alias e-learning. Nah, di dalam pembelajaran gabungan ini ada yang menjadi fokus utamanya, yaitu pelajar diharapkan mampu belajar secara mandiri. Mereka juga harus memiliki tanggung jawab dalam mengikuti pembelajaran serta menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua di sini ada kombinasi pengajaran secara langsung. Jadi metode blended learning ini juga merupakan pembelajaran yang berbasis komputer. Artinya, dalam menerangkannya harus memanfaatkan pendekatan teknologi dengan mengombinasikan berbagai sumber belajar. Untuk media yang dipakai yaitu telepon seluler, komputer, video conference, dan sebagainya. Nah, yang ketiga di sini adanya perpaduan antara cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif. Jadi dengan adanya metode pembelajaran gabungan ini, peserta didik akan semakin termotivasi untuk dapat melaksanakan berbagai aktivitas pembelajaran secara mandiri. Mereka juga bisa bertanya dengan mudah melalui forum diskusi, baik kepada guru maupun peserta didik lainnya. Karakteristik selanjutnya yaitu guru dan orang tua mempunyai peran yang sama. Jadi, dari karakteristik selanjutnya ini adalah gabungan antara guru dan orang tua yang mempunyai peran yang sama. Metode ini juga merupakan pilihan serta solusi terbaik untuk bisa meningkatkan efektivitas maupun efisiensi dalam aktivitas belajar mengajar. Selanjutnya, yaitu daya tarik agar bisa berinteraksi dalam lingkungan belajar juga akan meningkat.
Nah, metode ini juga akan memberikan fasilitas pembelajaran yang bersifat sensitif, terutama tentang perbedaan terkait karakteristik psikologisnya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mendapatkan manfaatnya. Setelah memahami karakteristiknya, sekarang juga ada manfaat yang dapat kita peroleh dalam penerapan pembelajaran gabungan ini. Yang pertama yaitu lebih fleksibel. Jadi, tujuan menerapkan metode blended learning ini adalah agar pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Tentu saja ini beda jika Anda membandingkan dengan pembelajaran tradisional. Pada metode ini juga memungkinkan para peserta didik agar bisa belajar sesuai kecepatannya sendiri. Misalnya, berdasarkan sebuah penelitian, peserta didik yang duduk di bangku SD dan menerapkan blended learning Core 5 untuk pembelajaran bahasa Inggris menunjukkan hasil yang positif. Terdapat peningkatan terkait pencapaian pembaca peserta didik hingga 20%. Nah, selanjutnya di sini yaitu meningkatkan interaksi dan keterlibatan peserta didik. Sekarang ini banyak peserta didik yang sudah tidak asing dengan teknologi. Mereka memanfaatkan teknologi tersebut setiap hari. Maka dari itu, dengan memanfaatkan teknologi ketika belajar dan membuat mereka cenderung lebih mudah untuk terlibat di dalam aktivitas pembelajaran ini. Nah, manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Metode pembelajaran gabungan juga terbukti mampu meningkatkan kepuasan para peserta didik terkait pembelajaran serta hasil belajar yang mereka dapatkan. Hal ini karena sejak awal mereka sudah memahami seperti apa alur pembelajarannya. Para peserta didik juga memahami apa yang diharapkannya sampai syarat untuk bisa mencapai tujuan maupun tugas akhir. Yang selanjutnya di sini yaitu partisipasi peserta didik menjadi lebih aktif. Dalam pembelajaran berbasis offline atau tradisional, peserta didik cenderung pasif ketika mengikuti pembelajaran. Salah satu alasannya karena pembelajaran yang berlangsung di kelas bersifat teacher center ataupun berpusat pada guru. Di sisi lain, kepasifan tersebut cenderung jarang Anda temukan pada blended learning. Peserta didik cenderung aktif dan berpartisipasi dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya di sini yaitu menghemat biaya serta waktu. Model ini memungkinkan guru serta peserta didik untuk lebih menghemat waktu serta biaya. Maksudnya, guru juga bisa menghemat pemakaian kertas karena aktivitas pembelajaran dapat menggunakan handout, worksheet, ataupun penunjang dan lainnya, tanpa harus mencetak dan menggandakannya. Nah, selanjutnya di sini yaitu file terkait materi tinggal diupload, kemudian para peserta didik tinggal mengunduh melalui komputer, laptop, ataupun HP. Guru dan peserta didik juga bisa lebih menghemat waktu karena mereka tidak perlu menempuh perjalanan ke sekolah, terutama ketika lokasi rumah ke sekolah ini sangat jauh. Dan yang keempat di sini ada pun tantangannya. Dalam menerapkan blended learning dengan segala manfaatnya, ternyata ada tantangan tersendiri nih bagi yang ingin menerapkan metode ini. Nah, ada pun beberapa tantangannya, yaitu pertama, bergantung pada teknologi. Jadi, blended learning ini adalah metode yang menggabungkan pembelajaran online dengan tatap muka. Itu artinya dalam menerapkannya harus bergantung pada teknologi. Sekolah yang ingin menerapkan metode tersebut juga harus mempunyai alat, infrastruktur, serta dukungan keuangan sesuai teknologi yang diperlukan. Yang selanjutnya di sini yaitu memerlukan pengetahuan yang mumpuni tentang teknologi. Guru-guru harus mampu menguasai teknologi yang akan mereka pakai dalam aktivitas pembelajarannya. Guru harus mengevaluasi serta memanfaatkan data agar bisa mengatasi kesenjangan yang terjadi pada hasil belajar peserta didik. Oke, yang kelima di sini ada langkah-langkah. Jadi sebelum Anda mulai menerapkan metode pembelajaran campuran, ada beberapa langkah yang harus Anda pelajari dan pahami. Tujuannya agar pembelajaran yang Anda terapkan berlangsung lancar sehingga mampu mencapai tujuannya.
Jangan sampai pembelajaran tersebut harus diterapkan secara asal-asalan, yang akibatnya proses pembelajaran berantakan dan Anda tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama di sini adalah pihak sekolah harus mengidentifikasi urgensi di dalam menerapkan metode pembelajaran gabungan. Kemudian, melakukan pendataan terkait sarana serta prasarana yang diperlukan untuk menerapkannya. Nah, yang kedua di sini yaitu merancang seperti apa sih teknis pembelajaran dengan menggunakan metode blended learning. Hal ini juga termasuk platform apa yang akan Anda gunakan sebagai penunjang dalam pembelajaran asinkron atau tidak sinkron. Anda juga harus memilih aplikasi apa yang Anda gunakan untuk mendukung metode pelajaran di kelas pada saat peserta didik benar-benar tidak dapat ke sekolah karena kondisi tertentu, seperti pandemi COVID-19. Nah, yang ketiga yaitu pihak sekolah harus mensosialisasikan kebijakannya pada orang tua serta peserta didik. Nah, ini sangat krusial ya, karena banyak masyarakat yang masih awam tentang pembelajaran campuran atau blended learning. Kemudian di dalam pelaksanaannya, pembelajaran campuran ini juga hanya menuntut kesiapan guru serta infrastrukturnya. Akan tetapi, kesiapan orang tua dan peserta didik itu sendiri sangat diperlukan. Sebagai tambahan, biasanya sekolah juga akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Nah, tujuannya agar bisa tahu kira-kira apa yang menjadi kendala peserta didik sehingga menjadi bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan solusinya. Sementara itu, keterlibatan orang tua biasanya perlu untuk level pembelajaran dasar. Adapun siswa yang berada di jenjang lebih tinggi, misalnya SMA maupun perguruan tinggi, maka persiapannya lebih fokus kepada peserta didik maupun mahasiswa saja. Jika sudah paham tentang metode pembelajaran blended learning ini, jadi kesimpulannya, blended learning merupakan metode pembelajaran yang menjadi solusi di tengah kondisi sekolah yang tidak dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Metode ini juga hadir dengan banyak manfaat yang bisa dirasakan bukan hanya saja oleh guru, melainkan juga peserta didik dan orang tua. Meskipun begitu, terdapat beberapa tantangan tersendiri ketika ingin menerapkannya, apalagi masih banyak orang yang awam tentang metode pembelajaran gabungan ini. Nah, selain itu, metode ini juga harus didukung oleh fasilitas yang tersedia, baik dari pihak sekolah maupun peserta didik. Dengan begitu, pembelajaran akan berlangsung efektif dan peserta didik mampu mencapai tujuan belajarnya. Nah, untuk memperdalam materi, yuk Sobat Kojar kerjakan soal yang ada di bawah ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah belajar dan pembelajaran terkait materi blended learning. Saya Fadilatul Rahmatillah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.